Syarat yang kedua adalah koherensi. Jadi kalau kita berbicara tentang paragraf ya, gimana caranya ada kepaduan di sana. Kesatuan dengan kepaduan ini sebenarnya ada kemiripan, di mana keduanya sama sekali tidak menginginkan adanya penyimpangan di sana ya. Penyimpangan yang terjadi itu bisa jadi mungkin karena penulisnya ngelamun, bosen dengan menulis, bosen dengan idenya. Di sini yang perlu dilakukan adalah untuk mengingat kembali gagasan ide pokoknya apa. Jika emang masih lelah, tidak ingin melanjutkan, tidak ingin meneruskan, bisa istirahat dulu sampai mendapatkan ide baru. Memang menulis bukan sebuah pekerjaan yang mudah ya, untuk yang tidak biasa atau tidak terlatih, sehingga dibutuhkan kerja keras yang lebih. Oke, terkait dengan koherensi ini, maka paragraf sebagai sebuah tumpukan kalimat itu harus punya hubungan timbal balik, di mana kemudian pembaca itu bisa memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan, tanpa ada kesulitan ya. Jadi urutan pemikiran yang disampaikan oleh penulis itu sebisa mungkin harus teratur dan memperlihatkan adanya koherensi di sana, sehingga koherensi ini bisa kita titik beratkan pada setiap hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Di antara hal yang dapat membangun sebuah koherensi itu kita bisa menggunakan yang namanya repetisi, atau kita bisa menggunakan pengulangan di kata kunci tertentu. Silakan dilihat contohnya teman-teman. Kalimat pertama, dalam mengajarkan sesuatu, langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah menentukan tujuannya. Titik. Kalimat kedua, kita repetisi kata-kata tujuan. Tanpa adanya tujuan yang jelas, baik materi, metode, maupun evaluasi yang kita susun tidak akan banyak memberikan manfaat bagi anak didik dalam menerapkan hasil proses belajar mengajar. Oke, di kalimat ketiga kita repetisi lagi. Dengan demikian, tujuan pembelajaran yang jelas dapat memudahkan seseorang untuk menentukan materi yang akan diajarkan, metode yang hendak dipakai, serta bentuk evaluasinya. Nah, ketika kalian menggunakan repetisi, itu akan memudahkan kalian untuk mengembangkan sebuah paragraf. Jadi, pastikan kalian punya satu kata kunci di awal paragraf, di kalimat pertama, untuk mengembangkan ide gagasan kalian di tulisan berikutnya, di kalimat berikutnya. Tidak ada salahnya menggunakan repetisi dari sebuah kata kunci. Atau, misalnya kalian menggunakan kata ganti yang tepat. Kata ganti yang tepat ini bisa membuat tulisan kalian itu terhubung dari kalimat yang pertama dengan kalimat yang lain. Contohnya di sini, dengan penuh kepuasan, Pak Dimas memandangi hamparan padi yang mulai menguning. Titik. Jerih payahnya, kita gunakan kata ganti untuk mengulang atau untuk menjelaskan kembali tentang subjek. Kalau tadi kita mengulang kata kunci, sekarang kita mengulang subjeknya, menjelaskan subjeknya dengan menggunakan kata ganti. Tidak sia-sia, beberapa bulan lagi ia, tidak masalah, ia akan memetik hasilnya. Jadi kita konsisten dulu di Pak Dimas nih. Sudah terbayang di matanya bagaimana nanti orang-orang akan sibuk memotong dan memanggul padi berkarung-karung. Tentu saja keluarganya akan turut bergembira karena hasil panen itu sudah lama mereka nantikan. Kenapa kemudian yang terakhir kita pakai mereka sebagai kata ganti keluarga? Jadi kita tidak lagi merujuk kepada Pak Dimas. Gunanya apa kita membuat kata ganti baru? Untuk melanjutkan atau untuk membuka ide gagasan pokok baru untuk paragraf berikutnya. Jadi setelah ini kita langsung bisa menceritakan tentang keluarganya, mungkin tentang kehidupan keluarganya. Jadi bagaimana mereka sehari-hari bertani, bercocok tanam, melihat perkembangan atau melihat
hal-hal yang dilakukan oleh keluarganya. Nanti dari keluarganya akan merujuk kepada lingkungannya, hingga akhirnya tiap paragraf itu saling berpadu, saling menyatu, saling berhubungan satu sama lain tanpa kita sadari, karena kita sudah menerapkan prinsip-prinsip yang harus dilakukan ketika membuat paragraf. Nanti pertemuan keberapa insya Allah nanti kita akan berlatih ya. Saya ingin ketemu di Zoom, nanti saya kabari lagi lah ya. Atau bisa dengan cara kita memberikan ungkapan penghubung atau kata transisi ya, untuk menyatakan sebuah kepaduan di dalam paragraf kita atau koherensi dalam paragraf kita. Itu ada bentuk lain yang harus kita gunakan selain kata ganti maupun pengulangan kata kunci. Jadi ada penggunaan kata atau frasa yang bisa menjelaskan kembali tentang frasa yang di awal kalimat sebelumnya yang sudah kita sampaikan sebagai ide gagasan pokok. Untuk lebih mudahnya silahkan dilihat contoh di bawah ini ya. Perkuliahan bahasa Indonesia seringkali dianggap tidak penting, sehingga jarang mendapatkan perhatian dari mahasiswa. Hal ini, kata hal ini menjelaskan kejadian pada kalimat sebelumnya. Ini yang saya maksud sebagai kata transisi atau penghubung, baik berupa frasa maupun berupa kata. Kalau ini kan berupa frasa ya. Hal ini disebabkan salah satunya oleh pemikiran mahasiswa yang merasa sudah mempelajari bahasa Indonesia sejak bangku sekolah dasar. Namun di sini menjadi penghubung berikutnya. Dia sebuah kata tapi memberikan sebuah penegasan bahwa ada pengecualian di sana. Namun, tentunya mahasiswa harus memahami bahwa belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi memiliki target yang berbeda dengan saat berada di bangku sekolah dasar maupun sekolah menengah. Karena tujuan akhir dalam pembelajaran ini guna mampu menghasilkan karya tulis ilmiah sebagai persyaratan menyelesaikan tugas akhir. Jadi, ada kata transisi atau penghubung yang bisa memunculkan koherensi antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Namanya kata bebas, kata apapun itu, yang penting dia bisa menjadi penghubung. Jadi harus pas, menempatkan kata atau frasanya itu harus pas. Jangan misalnya ya, hal ini disebabkan salah satunya oleh pemikiran mahasiswa yang merasa sudah mempelajari bahasa Indonesia sejak bangku sekolah dasar. Dan tentunya mahasiswa harus memahami bahwa pelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi memiliki target yang berbeda dengan saat berada di bangku sekolah dasar maupun sekolah menengah. Kan tidak tepat ya jika kita menggunakan penghubung dan. Yang tepat ya namun atau akan tetapi atau tetapi, itu lebih tepat. Jadi kita harus menempatkan kata transisi atau penghubung dengan cermat.